Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi smart listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda di awal pekan? Hari Senin kembali lagi saya Alina Wahamel yang menemani Anda dalam Smart Motivation bersama the one and only theocentric motivator, ada Pak Eloy Zaluku yang sudah bersama saya. Halo Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Alina. Apa kabar? Luar biasa. Ini suaranya makin serak-serak banjir ya. Makanya ngamennya dibagi-bagi dong. Ya memang sudah panggilan tugas ya. Gitu ya. Manggung terus. Mau digantiin nggak? Silakan. Bagi-bagi ya. Karena lama-lama saya nemenin Pak Eloy, kayaknya saya sudah cocok jadi motivator juga. Sudah gitu ya. cocok sekali. Cocok sekali ya. Pada nggak percaya nanti kalau saya harus percaya dong. Indonesia membutuhkan untuk saling memotivasi. Betul. Ya. Yakin? Yes I can. Yes I can. Keep the smile. Keep the smile and be the 10Xers. Oke Pak Eloy, topik hari ini kita akan sedikit melanjutkan bahasan kita minggu lalu ya. Yes, karena minggu lalu ternyata ramai sekali ya. Ramai sekali tentang defense mechanism ya. Defense mechanism itu berbicara mengenai memahami mekanisme pertahanan diri. Dan terlebih dahulu saya sampaikan salam kepada Pak Eko. Karena minggu lalu Pak Eko ada bertanya mengenai pembahasan tentang bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup. Nah, itu dan minggu lalu Mbak Alina, saya sudah janjikan bahwa kita akan bahas secara detail hari ini. Pak Eko mohon maaf sekali karena ternyata ini permintaan untuk melanjutkan mekanisme pertahanan diri ini. Waduh, banjir Pak, banjir order. Jadi supaya semuanya happy, tetap nanti saya akan sampaikan sedikit tentang discovering your purpose and gifts itu. Tetapi karena banyak permintaan Bapak, mohon Bapak bersabar. Kita sama-sama bereskan dulu tema memahami mekanisme pertahanan diri ini. Ya, karena juga kalau nggak salah ingat gitu ya, mudah-mudahan smart listener dan juga sahabat Sonora juga menyimak yang minggu lalu ya, Pak Eloy ya. Minggu lalu itu kita sempat membahas tipe-tipe defense mechanism ya. Mungkin barangkali bisa sedikit highlight dari apa yang udah kita bahas minggu lalu Pak Eloy, biar yang nggak menyimak minggu lalu itu jadi nyambung dengan bahasan kita pagi ini mengenai apa sih sebenarnya defense mechanism itu gitu ya, pemahamannya sedikit aja. Kemudian tipe-tipenya apa aja, dan kalau kita berkaca, kita bisa ngecek diri kita tuh ada di bagian yang mana dan sering melakukan apa, yang mana gitu ya. Silakan Pak Eloy. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan, defense mechanism ini kalau dibahas itu panjang sekali sebetulnya. Dan saya mesti menyebutkan bahwa saya belajar khusus mengenai apa yang kita bahas hari ini dari seorang guru saya, dosen saya, panutan saya, Pak Yakub Susabda. Dan beliau pernah mengajar kami dulu waktu tahun 2008-2009 saya mengambil kelas-kelas psikologi ini. Jadi sahabat Sonora, dalam ilmu psikologi itu kita bisa mengenal gejala kejiwaan yang ada pada kebanyakan orang, Mbak Alina. Yaitu maksudnya cara yang mereka pakai untuk melindungi diri mereka sendiri dari pengalaman yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Gitu ya, karena kan setiap orang itu cenderung untuk memilih pengalaman yang disukai, Mbak Lina. Pengalaman-pengalaman yang dirasa tidak merugikan diri sendiri, ya, menyenangkan. Tapi kan kenyataannya begini, smart listeners, faktanya tidak setiap saat kita itu mendapatkan apa yang kita harapkan. Tidak selalu yang kita rencanakan itu ternyata sama dengan kenyataan. Pada saat itulah manusia itu akhirnya mencari jalan keluar supaya mereka bisa melindungi diri supaya tidak terlalu sakit hati, tidak terlalu sedih ketika menghadapi suatu kegagalan, pengalaman atau hal-hal yang tidak disukai itu. Nah, di saat manusia menggunakan di saat manusia mencari cara untuk menolong diri inilah, disitulah defense mechanism itu akhirnya digunakan. Dan ini dulu pertama kali ditemukan oleh Sigmund Freud. Dan begini Mbak Alina, defense mechanism itu pada dasarnya perlu.
Perlu ya. Oleh karena bayangkan kalau tidak ada kita sudah punah Mbak sekarang. Karena ini semacam mekanisme perlindungan diri. Ya, perlindungan diri. Tetapi ini Mbak Lina, defense mechanism adalah mekanisme yang dimiliki individu untuk mempertahankan diri dari pengalaman yang menyakitkan atau yang tidak disukai tadi. Ya, mekanisme ini biasanya bekerja spontan Mbak Lina. Sifatnya itu unconscious phenomena. Ya, jadi tidak disadari di bawah alam ya, sadar. gejala alam ketidaksadaran. Kehadirannya, munculnya defense mechanism sebetulnya ya tadi saya katakan normal, bahkan merupakan perlengkapan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap orang. Tapi kita perlu garis bawahi Mbak Lina bahwa munculnya mekanisme ini harus sebisa mungkin itu kita waspadai, kita kontrol dengan pertimbangan yang sehat dan benar. Kenapa? Karena kalau tidak maka manifestasi jiwa yang kurang sehat akan muncul sehingga merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, jadi itu yang sedang kita bahas. Tentu harapan kita dari talkshow 2 minggu ini adalah bahwa semua pendengar disadarkan bahwa kompleks banget ya manusia ini ya ternyata ya. Betul. Dan karena kompleksnya manusia inilah maka kita mesti ya butuh kebijaksanaan supaya kita bisa meresponi setiap kejadian dengan baik. Dan harapannya seperti saya katakan minggu lalu, setiap kita berhenti sebentar dari seluruh kegiatan kita 30 detik sampai 1 menit dan mulai bertanya, sudahkah saya menuju jalur yang benar? Sudahkah saya meresponi setiap kejadian yang tidak menyenangkan ini dengan tepat? Ataukah semua respon ini sebetulnya cuma sekedar defense mechanism yang ternyata tidak tepat. Itu tujuan dari semua ini. Dulu, ya. Tentang mekanisme pertahanan diri. Ya. Yang saya ingat juga gitu ya Pak Eloy ya tentang mekanisme pertahanan diri ini adalah ini bisa ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya gitu ya. Nah, kapan ini akan berdampak positif buat kita dan kapan ini justru berefek negatif buat kita Pak Eloy. Nanti kita akan lanjutkan kembali bahasannya. Tentu saja sambil juga melanjutkan kembali mengenai tipe-tipe defense mechanism ya. Sambil kita berkaca juga dengan pengalaman diri kita. Kita tuh seringnya menggunakan yang mana sih? Anda juga bisa sharing ya dari penjelasan Pak Eloy pagi ini ke 0812 11 12 959 dari tipe-tipe mekanisme perlindungan dan juga pertahanan diri yang sering Anda gunakan itu lebih banyak yang mana yang sering kali Anda pakai ataupun gunakan gitu ya Pak Eloy ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita, tapi sebelumnya kita segarkan dulu suasana pagi ini Pak Eloy. Ayo. Sambil dengerin lagu yang enak berikut, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation bersama Bro Eloy dan Sis Alina. Mbak Sis, Mas Bro. Mbak Sis dan Mas Bro. Oke, Smart Listeners dan juga sahabat-saudara, kita masih membahas mengenai defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Pak Eloy, kalau bicara tentang kita kan memang naturnya gitu ya. Kita tuh pengennya melindungi diri dong. Kalau enggak udah punah lah sejak jauh-jauh hari ya kan. Nah, berarti kan ini ada positif dan juga negatifnya kan? Iya, betul. Pertahanan diri ini. Nah, mungkin Pak Eloy bisa jelaskan, dan kita tuh seringnya masuk yang mana sih? Ya. Jadi hari ini Mbak Lina, kita lihat ada negatif ada positifnya. Ini kan dari wilayah psikologi. Tetapi nanti sebagai theocentric motivator, kita harus menembus psikologi ini dan kita masuk pada wilayah yang lain, spiritual ya. Dan minggu lalu kita sudah bahas sebetulnya, sedikit saja mengulang. Minggu lalu kita bicara mengenai contoh seorang anak yang kakinya cacat, diledekin, dicemooh, diejek sama teman-temannya. Akhirnya dia menggunakan ejekan itu untuk berlatih, mulai jalan cepat, akhirnya dia bisa lari dan akhirnya memenangkan lomba lari maraton. Nah, ini kan positif. Bagus. Daripada dia mengurung diri dalam kamar. Betul. Nah, kalau dia menggunakan yang tadi, dia lari dan dia memenangkan lari maraton, ini salah satu defense mechanism yang disebut sebagai overcompensation.
Overcompensation. Ya, overcompensation namanya. Jadi kompensasi yang dia lakukan tadi karena anger, dia marah, diledekin terus, akhirnya dia buktikan gitu ya. Okay. Dan sebetulnya banyak di masyarakat kita yang seperti ini. Persis, Pak Eloy. Dari kampung, dilede-ledekin, anak janda, anak orang miskin, dia datang ke Jakarta dalam kemarahannya, dia mau ditunjukin pada orang-orang kampungnya bahwa ternyata gua bisa. Nah, bagus nggak? Bagus. Kan? Tapi dari sisi psikologi, oke. Yang tidak oke adalah anak yang cacat tadi, dia mengurung diri dalam kamar, isolation jadinya. Itu juga bisa defense mechanism. Banyak juga kan orang yang diledekin, dibilangin bahwa kamu nggak mampu, akhirnya dia jadi rendah diri, dia jadi malu, dia mengurung diri dalam kamar sampai mati, akhirnya nggak melakukan apa-apa yang berarti dalam hidupnya. Artinya defense mechanism itu bisa berbeda-beda, terus hasilnya itu yang kemudian bisa positif, bisa negatif, gitu ya Pak Eloy? Ya. Jadi tentu kita nggak mau yang isolation. Minimal yang overcompensation tadi itu. Namun itu dari sisi psikologi sudah cukup baik. Tetapi tentu minggu lalu saya mengatakan belum tentu loh anak ini kakinya cacat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya dia kemudian di dalam angernya marah dan akhirnya menjadi pelari maraton. Belum tentu. Jadi seharusnya di dalam wilayah spiritual anak ini dibimbing oleh orang tua atau guru pembimbingnya masuk ke dalam kamar, berdoa, meminta dan bertanya, Tuhan, apa tujuan Tuhan mengizinkan kaki cacat ini terjadi dalam hidup saya? Karena belum tentu dia menjadi seorang pelari maraton. Bisa jadi seorang dokter, bisa jadi seorang guru, bisa jadi motivator, bisa jadi seorang penyiar. We don't know. Nah, minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa ternyata tragedi terbesar di dunia bukan kematian, tetapi kehidupan yang sibuk mengerjakan suatu pekerjaan kegiatan, mengejar suatu prestasi, yang mana sebetulnya orang yang bersangkutan ini tidak pernah dilahirkan di bumi untuk mengejar apa yang sedang dia kejar, untuk sibuk dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Itu justru adalah tragedi terbesar di dunia. Ngomongnya sampai tragedi. Tapi kalau misalnya gitu Siap. kita menemukan kita tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Tuhan tuh pengen kita di bumi ini ngapain sih gitu ya. Kalau dalam psikologi tadi kan bisa jadi ingin membuktikan, terus ada juga yang katanya dendam positif, compensation gitu ya. Tapi kalau dari sisi theocentric motivator gitu ya, theocentric motivation maksud saya, dan juga spiritual, apa yang bisa kita lakukan? Apakah memang dengan berdoa, dengan meminta petunjuk dan juga wahyu dari Tuhan sehingga kita tahu kita tuh sebenarnya Tuhan pengennya kita ke arah mana? Apakah memang harus seperti itu? Oh ya, kan dulu juga di bulan Januari, Februari kita pernah membahas ini sedikit ya. Bahwa yang pertama adalah doa, apapun agama keyakinan Anda. Tetapi yang kedua adalah mari kita lihat apa yang kita alami sehari-hari saja. Yang namanya kalau Anda membeli satu mesin, Anda ingin tahu mesin itu untuk apa. Maka yang Anda lakukan adalah bertanya kepada original desainernya. Anda bertanya kepada yang memproduksinya. Dan kalau Anda tidak bertemu langsung, Anda bisa membaca manualnya. Nah, harusnya kita bisa membaca manual kita masing-masing. Harapannya Anda akan bertemu di sana. Jadi yang pertama adalah doa, yang kedua baca buku manualnya, artinya kitab suci. Yang ketiga adalah tanyakan kepada orang-orang sekitar yang punya hubungan baik dengan Sang Pencipta. Jangan tanyakan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena dia tidak mungkin bisa memahami. Dia akan memberikan pendapat-pendapat yang sebetulnya adalah pendapat orang yang tidak nyambung dengan original purpose. Dan yang terakhir adalah Anda mesti peka terhadap lingkungan. Anda melihat kira-kira Anda kadang-kadang lingkungan membutuhkan bahkan menuntut Anda untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu berhubungan dengan skill, dengan gift yang Anda punya. Jadi harusnya 4 ini menjadi cara di mana Anda bisa mengenalnya. Apakah pernah mengenal 100%? Tidak. Tidak ya. Tidak. Apakah kita benar-benar memang menjadi sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan buat kita gitu kan? Anda akan melihat, merasa bahwa Anda itu sudah mulai melakukan sesuai dengan purpose. Ketika Anda itu masuk di dalam satu wilayah, ini juga psikologi, flow. Flow itu adalah di mana Anda melakukan suatu kegiatan dan Anda sangat menikmatinya. Anda bisa lupa tidur, bisa lupa makan. Why? You love it so much. Ngalir terus nggak terasa. Itu sama seperti air, seperti ikan ketika berenang di air.
dia nggak stres kan. Kenapa? Karena dia stres kalau dia disuruh terbang. Burung stres kalau dia disuruh berenang. Jadi saya sangat yakin Anda itu saya diciptakan untuk satu tujuan akhir. Dan sebelum Anda dan saya lahir, tujuan akhir itu sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dan untuk menggenapi tujuan itu, Anda diberikan gift namanya, hadiah, potensi, bakat, talenta. Jadi kalau Anda akan mewujudkan tujuan akhir itu, Anda mesti menemukan bakat dan talentanya. Dan ketika itu terjadi, Anda akan memberikan buah manis dan dunia akan menikmati kehadiran Anda di dunia ini. Oke, terjawab tuh bagaimana menemukan our purpose in life gitu ya. Wah, ini dalam sekali. Karena nanti ujungnya pada leadership. Ini ujungnya pada leadership ini. Oke, Pak Eloy, kita break dulu ya. Siap. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda komersial berikut. Kalau Anda pengen sharing tentang pengalaman Anda menggunakan mekanisme pertahanan diri dan juga bagaimana Anda mencari sebenarnya Anda itu diutus untuk jadi apa sih di dunia ini gitu ya. Silakan SMS di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, smart listeners dan sahabat Sonora, masih penasaran ya tentang mekanisme pertahanan diri. Ini memang kalau udah ngobrol sama Pak Eloy ini, bahasan itu panjang dan lengkap gitu, jadi nggak pernah kelewatan gitu ya. Tapi tetap aja masih ada yang penasaran karena belum mendapatkan, saya tuh masuk tipe yang mana ya kalau suka bertahan gitu ya. Kadang-kadang kalau orang bilang kita tuh pelit, kita tuh jelek gitu ya, kadang-kadang hati kecil mengingkari, siapa bilang gue jelek, gue keren kali. Itu pertahanan diri bukan? Iya dong. Pertahanan diri kan? Ya. Itu masuk yang mana ya, Pak Eloy ya? Nanti kita lihat gue ya. Keren banget kali. Keren gitu banget. Ya. Keren banget. Nah, kita tuh masuk tipe yang mana? Kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Eloy. Tipe-tipe dari mekanisme pertahanan diri ini. Silakan Pak Eloy. Ya, kita coba ambil contoh lainnya. Ya, contoh yang paling gampang untuk dipahami. Minggu lalu kita gunakan Pak A, Pak B, Pak C ya. Ya udah kita gunakan Pak D. Ya? Ini Pak D nih sekarang. Pak D. Pak D dan Bu D ya. Nah, Pak D seorang yang sangat beragama dan saleh, gitu ya. Ia benci dengan munculnya keinginan dan nafsu seksual. Bahkan perasaan birahi pada perempuan lain yang bukan istrinya. Kan bisa terjadi begitu, Mbak? Iya. Wanita bisa begitu juga nggak? Enggak tahu. Enggak. Oleh karena itu, untuk menghindarkan diri dari perasaan bersalah itu, ia mencoba menekan perasaan dan mencoba mematikan keinginan itu semampu-mampunya. Jadi setiap kali ada perasaan itu dia tekan. Aduh jangan. Ini namanya adalah repression, menekan keinginan dan perasaan. Jadi mengingkari perasaan sendiri dong. Ya, mengingkari karena memang dia tahu ini nggak benar. Ini kan orang yang tadi kita sebut, dia seorang yang beragama, mungkin dia dianggap panutan di lingkungannya, di masyarakatnya. Dia punya mungkin titel-titel tertentu yang berhubungan dengan keagamaan. Tetapi secara kejiwaan dia merasa itu tertarik dengan wanita lain yang bukan istrinya. Dan ketertarikan itu bukan cuma sekedar melihat, tetapi ada keinginan untuk lebih jauh berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya ini. Secara agama dia tahu ini salah, tetapi kejiwaannya membawa dia ke sana. Ini kan konflik batin. Ada konflik batin. Nah, jadi dia ada pertarungan dalam hatinya. Ya, dan dia akhirnya dengan sekuat tenaga dia merepress, menekan. Nah, ini kelihatannya untuk sementara nanti baik-baik saja. Tetapi sebetulnya ini kan perasaan yang hanya disimpan di bawah sadar saja. Dan itu tidak akan pernah terselesaikan. Itulah masalah dengan defense mechanism yang seperti ini. Karena sementara waktu kelihatannya beres. Tetapi apakah akar masalahnya sudah beres? Belum. Jadi mesti dikonselingkan, mesti diterapi. Jadi kalau ada smart listeners yang sedang menghadapi hal yang sama, bagus karena Anda tahu itu salah, ya kan? Dan berjuang untuk menjaga, merepres, menekan. Tetapi ingat ya, itu hanya mengobati gejala. Jadi akar permasalahannya belum diobati. Dan itu justru yang harus diselesaikan. Oke, tipe lainnya. Denial sudah dijelaskan ya. Overcompensation sudah. Terus tadi repression udah. Isolation minggu lalu juga Isolation udah ya. Minggu lalu sudah. Oke. Nah, terus ini apa lagi tipe yang berikutnya? ada yang kita kasih contoh.
Tadi D ya, sekarang kita kasih E. Oh, ya, Pak Eri ya. Ini Pak Guru ya, Guru R ya. Dia sudah berkeluarga, merasa gelisah karena tertarik dengan seorang murid wanitanya. Untuk menekan dan mematikan gejala ini, ia kemudian bersikap masa bodoh, Mbak. Acuh tak acuh, bahkan ketus dalam setiap pembicaraan dengan murid itu. Waduh. Jadi sikap masa bodoh, acuh tak acuh dan ketus itu disebut sebagai, namanya dalam defense mechanism itu reaction formation, pembentukan reaksi. Reaction formation. Jadi ya tadi itu dia guru, dia suka sama muridnya. Pura-pura cuek tapi ada cie-cie di dalamnya ya sebenarnya. Bukan hanya cuek, dia malah acuh tak acuh, bahkan ketus. Jadi wanita-wanita jadi malah gitu ya? Bisa begitu karena ya namanya juga kan defense mechanism itu adalah subconscious phenomena. Jadi sesuatu yang terjadi di otak bawah sadar seseorang. Dia bisa jadi seperti kan banyak latar belakang keluarga, bagaimana dia dididik ya, akhirnya membuat dia seperti ini ya. Nah, sekali lagi, apakah beres masalahnya? Enggak beres. Tetap nanti kalau ada murid yang wajahnya sama ya, kelakuannya sama, dia bisa jatuh lagi nih guru nih, si guru R ini. Jadi harus bagaimana? Harus dibereskan. Apa itu? Mesti konseling, mesti diterapi ya. Jadi kalau ada murid-murid yang gurumu itu ketus banget ke kamu, ya jangan langsung merasa gue dosa apa sih, lalu jadi galau begitu. Bisa jadi guru Anda yang sedang banyak masalahnya. Oke, mungkin agak sedikit melebar sedikit ya Pak Elon, tapi mumpung masih membahas soal tadi apa namanya reaction formation. Reaction formation, pembentukan reaksi. Gitu ya? Reaction formation. Apakah ini juga berlaku untuk pria-pria ataupun wanita, pria sih kebanyakan ya, yang posesif terhadap pasangannya, sehingga saking sayangnya gitu ya. Ini biasanya yang posesif gini justru suka mukulin pasangannya gitu ya. Oh iya. Apakah seperti itu juga bisa jadi contohnya gitu Pak Elon? Nanti ada di antaranya. Ada di antaranya. Jadi ada bahkan selain posesif ya, itu ada suami yang mana istrinya itu dominan banget. Nah, jadi karena dominan, itu akhirnya defense mechanism yang keluar dari suaminya memukul. Dia pukul istrinya. Nah, itu nanti kita lihat juga. Ada juga tipenya. Ada, jadi memang hidup ini kompleks banget, lucu, unik lah. Itu banyak tipenya. Tinggal Anda masuk yang mana? Nah, Oke, tipe berikutnya. Kita lihat tipe berikutnya, kita langsung contoh-contoh kan gampang ya. Baik. Nih, tadi kalau guru, sekarang dosen dah, naik tingkat dikit ya. Tadi dosen apa ya? E tadi ya, E. R. R. Sekarang apa? A, B, C, D, E, F ya. Okay, kita ngambil guru dosen F lah ya. Dia mengajar katakanlah sosiologi lah ya. Dan ia adalah satu-satunya guru dalam bidang tersebut selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Mbak Alina, ia justru mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kampus itu akan mengundang guru sosiologi lain. Yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri. Ya. Dalam kasus seperti ini Mbak Alina, yang terjadi adalah regression. Jadi itu salah satu defense mechanism, kemunduran. Jadi regression ini menggejala dalam sikap nonaktif, menyerahkan seluruh tanggung jawab pada guru baru, bahkan dapat pula ya dalam sikap memusuhi guru baru itu tanpa alasan yang jelas, Mbak Lina. Nah, inilah sikap kekanak-kanakan yang bisa muncul karena kegelisahan jiwa guru CF tadi. Ia bahkan bisa menjadi seperti kanak-kanak yang mempunyai kebiasaan terus-menerus menggigit kukunya misalnya. Jadi dia mundur. Dia sudah bertahun-tahun mengajar di kampus itu ya. Lalu dia mendengar ada pesaing baru, ada orang baru. Padahal belum tentu pesaing kan sebetulnya. Dia tuh tapi gelisah. Jiwanya itu gelisah. Takut tersaingi itu kali. Takut tersaingi ya, takut tersaingi dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Ngajarnya jadi nggak serius lagi. Dan dia menjadi seperti kekanak-kanakan, uring-uringan, gigit kuku, gitu loh. Ini kan menarik sekali ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai regression ya. Kita mau melihat yang lain? Boleh. Tadi udah berapa tuh tipenya? Banyak juga ya. Banyak banget ya. Nah ini contoh yang lain. Ini kan kita pernah mendengar ya. Ada anak pertama. Dan ibunya baru hamil anak kedua. Nah biasanya anak pertama ini jadi cemburu, ngompol begitu ya.
minta digendong terus, rewel, mau tidur bersama ibunya terus menerus ya. Ini juga bagian dari regression tadi, kemunduran. Itu contoh-contoh juga. Contohnya, ya. Jadi memang ada. Ini sangat umum ya kejadian ya. Umum dan sebetulnya bisa disiapin. Oh gitu. Cara mempersiapkannya gimana? Kan saya dari pengalaman saya, anak saya sekarang 2 ya. Sejak anak kedua kami ada dalam kandungan, Kinan itu kami sudah siapkan. Nanti adik akan lahir, nanti akan main, hidup pasti nanti kamu pasti lebih seru. Ada teman yang kita siapkan dari kecil. Ya, dia tidak merasa akan ada datang yang baru, yang lebih sayang. Iya, dan lain sebagainya gitu ya. Betul, dan ketika adiknya lahir, kadang-kadang orang tua juga waktunya habis hanya untuk anak yang kedua. Tidak, jadi dari awal saya dengan istri sudah tahu, kan kita sudah belajar ini ya. Tetap perhatian kita justru di bulan-bulan pertama adiknya lahir, kita berikan perhatian lebih untuk anak yang pertama ini. Ya, jadi kita peluk, kita berikan dia afirmasi positif bahwa dia anak yang baik. Nanti kamu akan ajar adik ya, kamu nanti akan jadi kokonya, kamu itu segala macam kita. Dan dia good, dia doing good now. Jadi nggak memunculkan yang tadi itu ngompol, minta digendong terus, tidak terjadi. Jadi kalau kita belajar defense mechanism ini, Mbak Lina, kita akhirnya lebih mengerti diri sendiri, kita bisa lebih mengerti orang lain, orang di sekitar kita, sehingga kita bisa memanage-nya dengan lebih baik. Oke, intinya memanage defense mechanism itu ya, meskipun ini mungkin bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Mungkin soal dampak-dampaknya ini nanti deh di bagian akhir gitu ya. Ada nggak tipe lainnya dari? Ada dong, ya. Masih banyak Pak. Ada, ya. Kita ambil misalnya ya, ini, let's say kita ambil seorang suami ya berkata kepada istrinya begini, ini ya aku berikan 1 juta rupiah, pokoknya urus saja soal les piano anak-anak. Untuk itu istrinya menjawab begini, ya tapi anak-anak kan bukan cuma les piano, kan butuh ini, butuh itu, buat ini. Cukup. Iya, jadi suami mulai tidak sabaran merespon lalu ngomong begini, sudah tak perlu dijelas-jelaskan. Ini ku tambah 500 ribu lagi ya, saya repot, pusing dengan urusan tetek bengis seperti ini, pokoknya terserah kamu saja. Itu namanya apa tuh? Ini namanya rejection, penolakan. Jadi rejection bisa berbentuk sikap non-listening seperti tadi. Pokoknya gue kagak mau tahu dah. Pokoknya gue kasih begini, pokoknya atur aja. Itu mendemonstrasikan bahwa dirinya sedang sibuk dan sebagainya dengan maksud menghindari tanggung jawab lebih besar yang ia tidak sukai, ya. Atau bahkan rejection dapat dimanifestasikan secara tersembunyi. Misalnya diam, tidak mau diajak bicara, atau menjawab dengan kalimat-kalimat pendek seperlunya saja. Mata tertuju pada koran atau TV. Jadi lagi ngomong nih, suami istri lagi ngomong, tapi dia lagi nonton, nada bicara yang tidak sabaran dan sebagainya. Ini namanya rejection ya. Rejection, Mbak Lina, sering dipakai oleh orang yang punya poor self-image. Apa tuh? Ini merasa dirinya serba kekurangan, sehingga tidak mungkin dapat membagikan apa-apa pada atau untuk kepentingan orang lain. Individu seperti ini, Mbak Lina, dalam komunikasi dengan orang lain seringkali bersikap acuh tak acuh, merasa masa bodoh, bahkan dalam berhadapan dengan orang-orang yang jelas membutuhkan pertolongannya pun seperti istri tadi, biasanya menutup telinga dan tidak bersedia mendengar keluhan, dan lebih banyak lagi karena mereka khawatir semakin banyak yang memberi kesempatan pada orang-orang untuk berbicara, semakin besar beban tanggung jawab yang akan dipikulkan kepadanya, sehingga dia itu mencoba untuk menjaga dirinya dengan non-listening tadi, dan akhirnya pokoknya saya nggak mau dengar ini saya nggak mau dengar lagi, pokoknya. Nah itu suka ngomong begitu tuh, pokoknya ya? Gitu. Suka ngomong pokoknya. Poor self-image. Iya. Nanti kita akan lanjutkan ya, Pak. Oke. Sambil saya juga mau menanyakan tadi yang saya sempat lemparkan gitu ya. Lalu bagaimana kita memanage atau mengelola defense mechanism itu biar efek negatifnya itu nggak muncul? Kita biar bahas. Keluar itu yang positifnya gitu. Good. Ya kan sebagai manusia pengennya yang bagus-bagus dong. Pasti keluar, dong. Kan? Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Masih lanjut terus dalam Smart Motivation dan kita masih membahas mengenai mekanisme pertahanan diri dengan bumbu-bumbu bahwa kita menemukan purpose kita dalam hidup ya, Pak Eloy ya. Ya. Oke.
tipe-tipe dari mekanisme pertahanan diri sudah banyak tadi contoh-contohnya ya yang dijelaskan oleh Pak Eloy. Mungkin masih banyak lagi tipe-tipenya berdasarkan contoh-contoh yang ingin dilanjutkan. Pak Eloy, ini adalah segmen terakhir. Mungkin kita bisa masuk dalam kategori mana, dan nanti mungkin terakhir kali sebagai penutup adalah, lalu kalau kita sudah tahu mekanisme pertahanan diri kita lebih banyak yang mana, bagaimana kita mengelolanya? Very good. Silakan. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh network, apa yang kita bahas ini kan sangat cepat ya Mbak. Nanti kalau mau baca, ini sekali lagi saya sampaikan, saya belajar tentang ini dari salah satu buku Pak Yakub Susabda, psikologi ya. Tetapi ini contoh-contoh, kita ambil salah satu lain yang kita belum bahas adalah projection. Projection itu adalah pemindahan objek untuk dipersalahkan. Jadi blaming games itu loh Mbak. Misalnya suka nyalain orang ya. Suka nyalain orang, bisa nyalain situasi ya. Misalnya orang datang masuk kantor ya, terlambat masuk meeting gitu. Ini kita ambil contoh pemuda Tenggo lah namanya itu ya, tidak ikut kuliah karena ia terlambat bangun. Oleh karena itu, ketika ia bertemu dengan teman sekelasnya, ia berkata begini, saya jengkel nih dengan mama saya, masakan malam-malam minta diantar ke rumah kakak, pulang-pulang sudah jam 12 malam, udah gitu pekerjaan rumah belum dikerjain lagi. Nah, jadi seringkali defense mechanism projection ini lahir dari dorongan paranoid atau pikiran negatif terhadap orang lain, dan dia itu mau membenarkan diri. Jadi dia ngerasa gini, nanti kalau teman saya, lu terlambat mulu sih masuk kampus gitu ya. Jadi sebelum orang pada ngomong itu, dia udah nyari orang lain yang disalahin. Nyari kambing hitam. Kambing hitam. Jadi seakan-akan dengan dia ngomong begitu dirinya kan, benar. Orang-orang bilang, oh ya berarti yang salah mamanya gitu ya. Ada orang-orang seperti ini, dan ini tidak menyelesaikan masalah. Justru biasanya ya, di dalam buku yang saya tulis Success Triangle Principles, dan ngomong-ngomong itu sekarang sudah ada updated revision, edisi revisi dan updated di toko buku Gramedia ya. Jadi semua pendengar perlu mendengarkannya ya. Dan Mbak, saya takut lupa nih. Apa tuh? Mbak, tanggal 30 Mei hari Sabtu yang akan datang, kita ada training Sales Warrior using Rave Sales Principles. Saya juga pingin supaya semua teman-teman pada mendaftar ya. Ini sudah hari-hari terakhir, jadi tinggal beberapa hari ke depan. Silakan kunjungin saja www.eloizaluku.com. Nanti silakan, di sana ada informasi. Nanti di ujung acara kita juga bisa bacakan nomor telepon yang bisa dihubungin ya Mbak ya. Tetapi teman-teman bisa ke 0813 857 85704. Saya ulang ya, 0813 857 85704. Silakan SMS, nanti tim saya akan hubungin. Nah, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Setelah projection, apa lagi? Itu tadi kan yang merasa diri benar dan selalu menyalahkan orang lain ya Pak Eloy ya. Yes. Apa defense mechanism yang berikutnya? Ini yang mirip-mirip dengan projection tadi itu adalah namanya displacement. Ya, pemindahan ya. Jadi displacement ini hampir serupa dengan projection tadi, tetapi motivasi yang berbeda. Kalau projection motivasinya adalah itu tidak tahu bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab, sehingga memproyeksikan kesalahan kepada orang lain, dalam contoh yang tadi kepada mamanya. Maka kalau displacement, motivasinya adalah kebutuhan yang harus dilampiaskan supaya terpenuhi. Contohnya itu misalnya nih ya, supir truk. Ya, supir kita kasih namanya M lah ya. Dia ditilang dalam perjalanan. Begitu jengkel karena semua usahanya selama 2 hari bekerja habis hanya untuk menebus SIM dari kantor polisi, maka tanpa sadar ia membawa terus kemarahan tersebut, dan ia membutuhkan sarana untuk melampiaskannya Mbak Lina. Nah, yang terjadi adalah ia menemukan objek melampiaskan kemarahannya itu kepada siapa? Istri dan anak-anaknya di rumah. Ia menendang kucing kesayangan anaknya, membuang mainan mereka, dan memaki-maki mereka tanpa alasan yang jelas. Ini displacement. Dan jujur-jujur Mbak, banyak orang seperti ini di masyarakat kita. Sibuk urusan di kantor, dikejar deadline, anak istri di rumah jadi korban. Ya, gitu ya. Tempat marah mereka. Kucing pun kucing pun bingung. Gua salah apa ya? Kucing yang tak berdosa pun bingung ya. Kenapa kita membahas ini? Supaya kita tahu ya, manusia itu kompleks dan kita perlu mencari solusinya. Ya. Salah satu solusinya adalah ya dengan mengenal ini dan konseling. Konseling sekali lagi ya. Itu displacement ya. Lalu tipe yang berikutnya apa lagi Pak? Ya, ada lagi namanya sublimation. Ini mencari objek pengganti
Ya. Itu bedanya dengan displacement tadi apa? Beda ya. Kalau defense mechanism sublimation ini dipakai oleh seseorang karena objek semula tidak dapat diharapkan lagi ya. Perasaan frustrasi dan putus asa mendorong ia mencari pengganti yang diharapkan dapat memberikan kepuasan sejenis. Contoh, ada ibu ternyata sudah 10 tahun menikah, nggak dapat anak, ya. Padahal dia begitu pingin punya anak, tetapi ya tidak mungkin karena dia nunggu bertahun-tahun tetap nggak dapat. Belum dapat ya. Maka apa yang dia lakukan adalah ia menjadi guru taman kanak-kanak yang setiap hari bisa bermain, mengajar dan mengasuh anak-anak di taman kanak-kanak itu. Nah, sekali lagi Mbak Lina, apakah ini bagus? Bagus dong. Secara psikologi kan bagus. Secara psikologis mengobati perasaan kesedihan karena merindukan anak gitu. Betul sekali, karena alternatif lain kalau si ibu ini tidak melakukan itu, bisa aja kan dia marah pada kehidupan, dia bahkan bisa membenci orang-orang yang punya anak. Ini bagus secara positif, tetapi seperti selalu saya katakan, sahabat Sonora, smart listeners di seluruh jaringan, hidup kita ini dari awal ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, Sang Pencipta itu sudah ada rencana, original purpose, destinasi kita mau menjalankan apa selama kita hadir di dunia. Nah, untuk ibu yang tadi, bagus ibu jadi guru TK, tetapi tolong jangan lupa, belum tentu ibu tidak mendapatkan anak itu karena memang Sang Pencipta menginginkan ibu jadi guru taman kanak-kanak, belum tentu. Mungkin yang lain, bisa belum ketemu. Mungkin yang lain, dan justru itulah makanya saya katakan di dalam wilayah psikologi yang dilakukan oleh ibu tadi sudah bisa dibenarkan karena positif dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tetapi dari sisi spiritual kita maju lebih di atas wilayah psikologi, kita masuk wilayah theocentric motivation. Yang perlu ibu lakukan adalah bertanya kembali kepada Sang Pencipta. Karena ingat, kita selalu berkata, apapun yang Anda hadapi dalam hidup, ada dua kemungkinan alasan. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan tetapkan atau takdir. Yang kedua, Tuhan izinkan atau nasib. Nah, kalau memang Tuhan mengizinkan atau mentakdirkan seorang ibu tidak punya anak, kan kita mesti bertanya, Tuhan, buat apa Tuhan izinkan? Nah, gimana cara menjawabnya? Sekali lagi, tadi di segmen awal kita sudah sampaikan. Tanya melalui buku manualnya. Tetapi yang paling penting juga adalah di dalam doa sesuai dengan agama kepercayaan Anda masing-masing. Lalu tanyakan kepada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Sang Pencipta. Jangan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan Sang Pencipta. Karena Anda akan mendapatkan advice yang salah. Pasti salah. Artinya ke ulama atau tokoh agama gitu ya. Tokoh panutan gitu, persis tokoh panutan yang memang mempelajari buku manualnya. Jangan tanyakan kepada orang yang tidak pernah. Iya, gitu ya. Jadi tanya ke paranormal. Ya, tanyakan kepada tokoh-tokoh, orang-orang yang memang punya spiritualitas yang baik, ya. Barangkali sebagai penutup ya, Pak Elon, ya. Dari sekian banyak tipe-tipe defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, mungkin secara psikologi itu tepat gitu ya. Ada secara reaksi yang secara tidak sadar kita pilih dan juga mungkin seringkali kita lakukan, Pak Eloy. Tapi kan kata Pak Eloy tadi, belum tentu secara spiritual itu tepat. Lalu bagaimana sih biar antara defense mechanism ini dan juga sisi spiritualitasnya dan juga sisi teosentriknya ini matching gitu loh. Antara yang ditetapkan Tuhan sama reaksi tidak sadar kita di alam bawah sadar kita itu matching. Itu gimana cara mengelolanya, Pak Eloy? Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu bahwa hidup ini kompleks, gitu ya. Rumit ya. Rumit. Tetapi kompleksitas itu tidak boleh membuat kita menjadi akhirnya pesimistis, ya, membuat kita merasa tidak termotivasi menjalani hidup. Tidak, justru kompleksitas itu membuat hidup jadi berbunga, jadi berwarna, jadi menarik. Tetapi apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah apapun agama kepercayaan Anda, ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup itu selalu kita membutuhkan Sang Pencipta, ya. Jadi kita mesti membangun hubungan dengan Beliau, membaca buku manual kita masing-masing. Tetapi yang kedua, kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Apa itu? Ya, termasuk pelajari lebih lagi mengenai defense mechanism supaya ada self-awareness. Self-awareness, kesadaran pengenalan akan diri itu kan sangat penting. Makanya success triangle principles yang saya bangun itu dimulai daripada self-awareness, personal mastery. Dengan mengenal
mengenal diri lebih baik, itu akan membantu kita untuk mencari solusi dan mencari jawaban. Salah satunya adalah ya memang membaca buku-buku yang berhubungan dengan apa yang kita bahas ini. Success Triangle Principle sudah ada di toko buku Gramedia, silakan dibaca. Dengarkan kita setiap hari Senin pagi dan hari-hari lain. Smart FM ini kan hebat sekali. Makanya saya mau mengucapkan juga selamat ulang tahun ke-19 ya. Sudah lewat tanggal 20 kemarin. Tidak apa-apa ya. Tetapi kita berdoa supaya terus menginspirasi Indonesia. Amin. Yang lainnya adalah tentu saja yaitu kalau lebih setelah buku membaca, ikut seminar motivasi, mendengarkan kita masih belum ada jawaban, harus di counseling. Dan di luar sana banyak orang-orang yang memang seorang konselor profesional. Lebih bagus lagi, bukan hanya konselor yang mempelajari psikologi. Karena kalau hanya mempelajari psikologi, Anda akan sampai pada tadi yang saya bilang. Hubungannya adalah pokoknya seperti ibu tadi yang tidak punya anak. Ya udah, ibu kan sekarang sudah punya pelampiasannya, kan bisa bersama. No. Hidup itu lebih daripada psikologi, tetapi juga jangan hanya yang belajar mengenai buku manual atau kitab suci masing-masing. Karena ada banyak hal yang ditemukan oleh para psikolog. And all truth is God truth. Jadi semua kebenaran yang benar datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus mengkombinasi, integrasi antara psikologi dengan spiritualitas. Itu baru kita mendapatkan jawaban yang tepat. Oke. Kalau defense mechanism sudah menjawab sisi psikologinya, harus naik lebih tinggi dong ke level spiritualitas. Integrasikan lah. Ya. Ih, keren banget bahasanya ya. Iya. Oke, Pak Eloy, waktu kita sudah habis di Smart Motivation. Terima kasih untuk semua respon dan juga tanggapan yang luar biasa, sharing pengalaman dan juga cerita Anda tentang bagaimana Anda menggunakan defense mechanism ini dalam kehidupan Anda ya. Di 0812 11 12 959 kami sudah menerima banyak sekali tanggapan dan juga komentar Anda. Insya Allah pekan depan kita bisa bahas juga ya kedua atau banyak sekali komentar-komentar dari Anda. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak Eloy, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Sampai ketemu. Semua Sama-sama. Kalau ngamennya banyak dibagi-bagi ke sini ya. Amin. Siap. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda, Smart Listeners. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.